Baik, kita lanjut. Nah, sekarang tadi sudah kita atau kami. Jadi contohnya adalah we work our homework every day. Kami atau kita mengerjakan pekerjaan rumah setiap hari. Kami atau kita tidak mengerjakan pekerjaan rumah setiap hari. Kalimat tanyanya adalah do we work our homework every day? Apakah kita atau apakah kami mengerjakan pekerjaan rumah setiap hari? Itu bentuk kalimat tanya. Baik, kita lanjut. Terus kemudian untuk subjek yang terakhir. Subjek yang terakhir itu bisa untuk benda dan untuk selain manusia. Contohnya di sini kita ambil burung, kucing, ya kan? Pokok selain manusia atau juga benda. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya apa bisa dikatakan untuk al-hayawan atau ghairun natik. Nah, jadi contohnya kita misalkan kalau burung misalkan apa pekerjaannya misalkan bersiul, apa bersiul? Berkicau ya, kok bersiul. The bird sings in the morning every day, misalnya mau ditambah boleh. Jadi kalau dia berkicaunya setiap pagi, setiap hari, in the morning every day, boleh. Atau in the morning sudah cukup tanpa every day. Karena mungkin bisa jadi setelah itu siangnya mungkin juga berkicau. Terus di contoh yang kalimat negatifnya, tinggal ditambah not. Jadi di sini karena dia adalah termasuk orang ketiga, maka menjadi not. Karena dia sudah dijelaskan the bird ya, bukan it ya, tapi the bird. Kalau dia menggunakan it, maka di sini menggunakan is. Nah, di sini karena bentuknya adalah bentuk yang ketiga atau orang ketiga atau pihak ketiga, maka dia ditambah dengan s di kata kerja. Nah, dengan ini si, he, untuk kata kerjanya pada bentuk kalimat positif dia ditambah s. The bird sings in the morning every day. Burung itu berkicau di pagi hari setiap hari. In ini menjelaskan dia. Kemudian untuk kalimat negatif, the bird not sings, so not sing in the morning. Supaya nggak bingung kita ganti aja it saja. Ya, tapi maksudnya adalah burung ya, jadi kita ganti it karena yang umum di situ adalah it. Nah, kalau di sini menggunakan it, maka di sini menggunakan is, not it. Kenapa is not? Karena menunjukkan dia tidak. Nah, is not-nya di sini dia kembali kepada sing. Jadi bukan sings lagi tapi sing in the morning. Jadi kita pakai exo enaknya gitu. It is not sing in the morning. Jadi kalau ini maksudnya burung ya. Kalau kita menggunakan debutnya langsung, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, dalam bahasa Arabnya itu adalah ada bentuk nakiroh, ada bentuk makrifat. Kalau di sini bentuknya adalah apa namanya nakiroh, maka di sini menggunakan is not.
Kemudian untuk kalimat tanyanya, maka dibalik is, ya kan? Bukan it is it, is it thing in the morning. Apakah burung itu berkicau di pagi hari setiap hari? Nah, inilah perubahan bentuk kata kerja dan termasuk subjek pada bentuk simple present tense. Ini namanya bentuknya simple present tense. Nah, silahkan nanti kalian latihan sendiri agar supaya biar kalian biar gampang membedakan. Saya kasih contoh gambaran lain ya supaya supaya ada perbedaan. Ya. Jadi ini kan sama semuanya, ya kan? Semuanya kata kerjanya work. Nah, sekarang kita coba ambil kata kerja yang lain. Walk. Nah, kalau di sini work kita ambil kata kerja yang lain seperti play, go, yang kedua. Jadi kalau untuk kata orang pertama seperti I play football every day misalkan. I play, ini saya kotak-kotak, memang lama buatnya, tapi untuk mempermudah. Buat ini kita ganti play, play. Jadi kata kerjanya play. Nah, kan play football misalkan. Football every day misalkan. Saya kasih langsung copy. I play, nah di sini I ya. I play football every day. Kita ambil contoh kata kerja yang lain. Jadi kita, kalau ini kata kerjanya work, maka di sini kita ambil contoh yang play. Ya. I play football every day. Sama saja. Artinya di bentuk pertama atau verb satu ini untuk orang pertama, orang kedua itu tetap asli, tidak ada tambahan. Ya kan? Jadi tidak ada perubahan kepada di kata kerjanya. I go tetap sama. I go. Misalkan di sini kita mengganti I go to school misalkan. Jadi kita tinggal ganti aja. I go to school every day misalkan. Kita ganti go. I go to school misalkan. Every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Sama aja. Jadi pokoknya untuk yang saya, kamu, mereka, dan kita, empat subjek, dia tidak ada perubahan pada kata kerjanya. Dibentuk positif. Ya, dibentuk positif. Tapi dia akan berubah kata kerjanya ketika dia menjadi bentuk ketiga. Nah, kita ini supaya mudah. Ya. Tapi kan
Nah, ini akan berubah. Kemudian di mana letak perubahannya? Nah, kalau he laki-laki, dia artinya laki-laki, maka di akhir katanya, di akhir bentuk kata kerja itu, dia ditambah s. Sama dengan ini ditambah s. Ya, jadi beda sama ya dengan ini ya. Work. Jadi he plays, she plays, sama aja. She works. Selama dia kata kerjanya berakhiran dengan konsonan kata huruf. Kemudian ini ada penjelasannya. Tapi ketika dia berakhiran dengan huruf hidup, huruf itu kok namanya vokal ya, a i u e o itu namanya huruf hidup. Maka dia ditambah es. Jadi kalau gue menjadi Gus, dia menjadi goes ya, atau Gus. Jadi menjadi hi Gus. Ya, jadi menjadi he goes to school every day. He goes to school every day. He goes to school every day. Kenapa? Karena ada orang ketiga. Orang ketiga satu orang. Jadi kalau di sini, kalau dia kata kerjanya play, maka ditambah s. Karena huruf akhir hurufnya adalah huruf konsonan. Play, ya kan? He play. Dia bermain sepak bola setiap hari. Itulah bedanya kalau untuk orang ketiga. He plays, ya ada case di. He plays football every day. Dia bermain sepak bola setiap hari. He goes to school every day. Dia pergi ke sekolah setiap hari. Kalau di sini misalkan kita ganti si misalkan, ya sama saja. Bedanya hanya dia laki-laki dan dia perempuan. Ya, tapi status kata kerjanya dia tetap tidak berubah karena dia tentunya adalah orang ketiga. Ketika dia menggunakan play yang berakhir dengan konsonan, maka dia hanya ditambah s. Tapi ketika dia kata kerjanya berakhiran dengan huruf vokal atau huruf hidup, maka ditambah es. Nah, silakan nanti dibuka keterangan kata kerja apa saja yang ditambah s atau es. Gitu ya. Nah, inilah perubahan dalam bentuk kata kerja, perubahan kata kerja dalam bentuk simple present tense. Ya, jadi seperti itu contohnya. Kalau ini memang kita tidak rapi seperti ini karena ini kan untuk tambahan keterangan supaya kita mudah memahami apa perbedaannya work yang di sini dengan yang di sini. Perbedaannya ya hanya bedanya kalau di sini goes go ini adalah huruf vokal. Tapi kalau play-nya kan huruf konsonan. Ini sama ini huruf konsonan. Kenapa di sini tidak pakai es? Karena dia bukan huruf vokal. Walk semuanya. Jadi di sini hanya ditambah untuk orang ketiga, dia laki-laki atau dia perempuan, dia hanya ditambah s seperti place. Contoh lain misalkan I speak English every day. Nah, speak di situ tidak ada tambahan s karena orang apa subjeknya adalah I juga termasuk you, jadi tidak ada. Tapi ketika dia subjeknya adalah orang ketiga, maka di situ akan berubah menjadi speaks.
Gampang kan? Kita harus rinci. Sama, it juga sama sebenarnya. Jadi seperti itu untuk keterangan simple present tense. Ya. Jadi keterangannya adalah untuk subjek pada simple present tense, inilah subjek-subjek dan perubahannya. Ya, seperti itu ya. Nanti silakan membuat contoh latihan sendiri di rumah masing-masing dan terkait dengan contoh-contoh yang ini. Ini bisa dirubah-rubah ini. Jadi my homework ini bisa dirubah yang lain. Tapi tergantung kata kerjanya. Jadi misalkan bermain, masa bermain dengan pekerjaan kan nggak oke. Ini sesuai dengan kalimat adalah disesuaikan. Nah, cuman aturannya adalah subjek verb satu ditambah three complement. Three complement itu adalah kata keterangan waktunya. Itu bentuk sifat, bentuk waktu, bentuk tempat, ya, seperti itu. Itulah keterangan tentang penggunaan kalimat dalam bentuk simple present tense. Artinya, simple present tense adalah sebuah kegiatan atau kejadian yang kegiatannya itu adalah rutin setiap hari atau setiap eh, minggu, setiap sore, setiap pagi, setiap malam, setiap bulan, setiap tahun. Jadi bahasanya itu rutin, artinya rutinitas. Jadi kalau bahasa 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 inteleknya itu rutinitas. Ya, contoh saja, contoh gampangnya saja. Saya setiap pagi misalkan ke pasar belanja, ya itu ada itu namanya rutinitas. Karena kebiasaannya dia setiap hari, setiap pagi. Jadi waktu menunjukkan waktu kebiasaan. Itu sementara terima kasih banyak dan mohon maaf ada jeda memang harus seperti itu karena memang sistemnya seperti itu. Jadi terkait dengan simple present tense, kenapa saya ulang lagi, saya ulas lagi supaya supaya detail, supaya jelas terkait dengan rumusnya, bentuk perubahan kata kerjanya, ya kan? Kemudian kata kerja bentuk yang dipakai dan subjek. Jadi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.